Bapak dan Ibu yang saya hormati, memasuki usia senja bukanlah halangan untuk tetap aktif dan produktif. Namun, kita harus sadar bahwa tubuh kita kini memerlukan perhatian yang jauh lebih ekstra dibandingkan dulu. Kesehatan adalah aset paling mewah yang kita miliki saat ini, agar kita tetap bisa berjalan dengan tegak, beribadah dengan khusyuk, dan memiliki energi yang cukup untuk menimang cucu dengan penuh kebahagiaan tanpa gangguan rasa sakit. Saya sering melihat banyak lansia yang harus membatasi aktivitasnya hanya karena masalah persendian yang sebenarnya bisa kita cegah melalui apa yang kita letakkan di atas piring makan kita setiap hari. Salah satu tantangan terbesar yang sering dikeluhkan adalah serangan nyeri sendi akibat asam urat yang tiba-tiba muncul dan sangat menyiksa. Penting bagi kita untuk memahami bahwa rasa nyeri, bengkak, dan kaku pada sendi tersebut seringkali berawal dari pilihan jenis ikan yang kita konsumsi, karena ternyata tidak semua ikan itu aman bagi tubuh kita. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menyimak penjelasan ini sampai selesai, agar Anda benar-benar paham daftar ikan mana saja yang menjadi pantangan dan justru bisa memicu radang hebat pada sendi Anda. Memahami informasi ini akan membantu Bapak dan Ibu menjaga kualitas hidup tetap prima, tanpa harus bergantung pada obat-obatan secara berlebihan di masa tua. Saya ingin memastikan informasi penting ini tersebar luas, agar tidak ada lagi lansia yang salah memilih menu makanan hanya karena kurangnya edukasi. Sebelum saya masuk ke daftar ikan yang dilarang, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu terlebih dahulu. Saat ini, Anda sedang menonton video saya dari kota mana saja. Silahkan tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa. Sebagai praktisi kesehatan, saya perlu menjelaskan bahwa sebenarnya tubuh kita secara alami menghasilkan zat tertentu yang berguna. Namun, masalah besar akan muncul ketika jumlahnya menjadi terlalu berlebihan. Zat ini biasanya banyak ditemukan pada makanan tertentu, terutama beberapa jenis ikan, yang jika masuk ke dalam tubuh akan diolah menjadi kristal tajam di area persendian. Bayangkan ada tumpukan pasir tajam di antara celah sendi Anda. Itulah yang menyebabkan rasa nyeri luar biasa, pembengkakan, hingga warna kemerahan yang membuat Bapak dan Ibu sulit untuk sekadar menggerakkan kaki atau tangan. Penting untuk dipahami bahwa tidak semua jenis ikan itu sama dampaknya bagi penderita asam urat, karena ada kelompok ikan yang memiliki kandungan zat pemicu nyeri ini dalam level yang sangat tinggi. Meskipun ikan dikenal sebagai sumber protein yang baik untuk otot lansia, ada beberapa jenis yang justru bertindak seperti bensin yang menyiram api pada radang sendi Anda. Jika Bapak dan Ibu tetap memaksakan mengonsumsi ikan dalam daftar larangan ini, maka ginjal kita akan bekerja terlalu keras dan gagal membuang sisa kotorannya, sehingga kadar asam urat dalam darah akan terus melonjak tinggi melampaui batas normal. Oleh karena itu, kunci utama untuk tetap sehat di usia senja adalah ketelitian dalam memilah mana ikan yang boleh masuk ke meja makan dan mana yang harus dihindari total, terutama saat Bapak dan Ibu sedang merasakan gejala nyeri. Kita ingin mendapatkan manfaat gizi dari laut tanpa harus menanggung resiko serangan nyeri di tengah malam yang merusak waktu istirahat. Dengan memahami pengelompokan ikan ini, Bapak dan Ibu bisa lebih tenang saat berbelanja di pasar, karena sudah tahu persis mana pilihan yang aman untuk menjaga kelenturan sendi agar tetap bisa beraktivitas dengan nyaman setiap hari. Jenis ikan pertama yang harus benar-benar Bapak dan Ibu waspadai adalah sarden dan makarel, terutama yang disajikan dalam bentuk kemasan kaleng. Memang jenis ikan ini sangat praktis dan sering menjadi pilihan cepat untuk menu makan di rumah. Namun bagi penderita asam urat, ikan ini adalah ancaman yang nyata. Proses pengawetan dan konsentrasi zat di dalam kaleng tersebut membuat kandungan pemicu nyeri sendi menjadi jauh lebih pekat dibandingkan ikan segar, sehingga dampaknya bisa langsung terasa hanya dalam hitungan jam setelah dikonsumsi. Banyak pasien lansia yang datang kepada saya mengeluh sendinya kaku setelah makan sarden kaleng, karena mereka tidak menyadari bahwa ikan ini termasuk dalam kategori bahaya tertinggi. Zat yang terkandung di dalamnya sangat sulit dilarutkan oleh tubuh kita yang sudah tidak semudah dulu, sehingga sisa-sisa makanan tersebut akan cepat sekali mengendap dan mengeras di persendian. Jika Bapak dan Ibu ingin terhindar dari rasa senut-senut di tengah malam yang mengganggu tidur, saya sarankan untuk mencoret sarden dan makarel kaleng dari daftar belanjaan mingguan mulai sekarang. Ingatlah bahwa kesehatan Bapak dan Ibu jauh lebih berharga daripada kepraktisan makanan kaleng yang mungkin menggoda selera. Kita harus lebih bijak memilih apa yang masuk ke dalam tubuh agar tidak menjadi racun bagi sendi-sendi kita sendiri. Dengan menghindari jenis ikan ini, Bapak dan Ibu sudah melakukan langkah besar untuk menjaga agar kaki tetap kuat melangkah tanpa rasa sakit yang menghambat aktivitas harian.
Mari kita ganti kebiasaan konsumsi makanan instan ini dengan pilihan yang lebih segar dan lebih aman bagi kesehatan jangka panjang kita. Selanjutnya, saya ingin menyoroti satu jenis ikan yang ukurannya sangat kecil, namun memiliki dampak yang sangat besar bagi bersendian Anda, yaitu ikan teri. Banyak dari kita yang menganggap remeh ikan teri karena ukurannya yang mungil, bahkan sering dijadikan pelengkap makanan atau sambal yang menggugah selera. Namun, Bapak dan Ibu perlu berhati-hati karena ikan teri biasanya dikonsumsi secara utuh, mulai dari kepala, tulang, hingga bagian perut atau jeroannya yang justru menjadi pusat tumpukan zat pemicu asam urat paling tinggi. Ikan yang dimakan secara utuh seperti ini mengandung konsentrasi kotoran alami yang sangat pekat, sehingga meskipun Bapak dan Ibu hanya mengonsumsinya dalam jumlah sedikit, efeknya terhadap lonjakan kadar asam urat bisa sangat drastis. Bagian jeroan ikan teri merupakan gudang utama dari zat yang akan berubah menjadi kristal tajam di sendi Anda. Itulah sebabnya, setelah mengonsumsi rempeyek teri atau sambal teri, banyak lansia yang langsung merasakan denyut nyeri di area tumit atau pergelangan kaki karena tubuh kesulitan memproses beban zat yang terlalu berat tersebut. Saran saya, demi kenyamanan Bapak dan Ibu dalam berjalan dan beraktivitas, sebaiknya hindari konsumsi ikan teri dalam bentuk apapun, baik yang segar maupun yang sudah dikeringkan atau diasinkan. Ikan asin teri justru jauh lebih berbahaya karena proses penggaraman dan pengeringannya membuat zat pemicu nyeri tersebut menjadi semakin padat dan sulit dibuang oleh ginjal kita. Memilih untuk menjauhi ikan kecil ini adalah investasi besar bagi kesehatan lutut dan kaki Bapak dan Ibu agar tetap kuat menopang tubuh tanpa rasa sakit di hari tua. Jenis ikan berikutnya yang seringkali menipu kita karena tampilannya yang tampak sehat di pasar adalah ikan kembung dan ikan tongkol. Kedua jenis ikan ini memang sangat populer di meja makan keluarga Indonesia karena harganya yang terjangkau dan dagingnya yang tebal. Namun, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat asam urat, ikan ini harus masuk dalam daftar kewaspadaan tinggi. Daging ikan yang berwarna gelap seperti pada tongkol menandakan adanya kandungan zat yang cukup tinggi yang jika dikonsumsi secara rutin akan menumpuk dan memicu peradangan pada sendi-sendi Anda. Banyak yang bertanya kepada saya, mengapa setelah makan ikan kembung, badan terasa pegal dan kaki sulit digerakkan? Jawabannya adalah karena ikan kembung dan tongkol berada pada kategori ambang batas yang rawan, di mana tubuh lansia seringkali sudah tidak mampu lagi mengolah sisa protein dari jenis ikan ini dengan sempurna. Jika Bapak dan Ibu sedang berada dalam fase pemulihan atau merasa sendi mulai agak kaku, saya sangat menyarankan untuk berhenti sejenak mengonsumsi kedua ikan ini. Mengabaikan sinyal tubuh setelah makan ikan-ikan ini hanya akan memperpanjang masa penyembuhan dan membuat rasa nyeri bertahan lebih lama. Kita harus mulai belajar untuk lebih selektif dan tidak hanya sekedar mengikuti selera makan tanpa memikirkan dampaknya bagi tubuh. Meskipun ikan kembung dan tongkol terasa nikmat, namun penderitaan yang muncul akibat serangan asam urat tentu jauh lebih berat untuk ditanggung. Saya mengajak Bapak dan Ibu untuk lebih bijak dalam mengatur porsi atau bahkan menghindarinya sama sekali jika kondisi tubuh sedang tidak stabil. Menjaga pilihan makanan adalah bentuk kasih sayang kita kepada diri sendiri agar tetap bisa menikmati masa tua dengan tubuh yang bugar dan bebas dari rasa sakit. Selain jenis ikan yang sudah saya sebutkan, ada kelompok makanan dari laut lainnya yang harus Bapak dan Ibu waspadai dengan sangat serius, yaitu kerang, kepiting, dan udang. Kelompok ini seringkali menjadi primadona di restoran seafood. Namun, bagi kita yang sudah menginjak usia senja, makanan ini bisa menjadi pemicu utama kemunculan rasa sakit yang luar biasa secara mendadak. Tekstur daging mereka yang padat ternyata menyimpan kandungan zat pemicu asam urat yang sangat kuat. Bahkan lebih sulit untuk dibersihkan oleh sistem pencernaan kita dibandingkan dengan daging ikan biasa. Masalah utama pada kerang dan seafood sejenisnya adalah bagaimana tubuh kita yang sudah tidak muda lagi berjuang keras untuk mengolahnya. Jika kita mengonsumsi makanan ini, ginjal kita dipaksa bekerja berkali-kali lipat lebih berat untuk membuang sisa-sisa kotorannya. Ketika ginjal kita sudah tidak sanggup lagi menahan beban tersebut, maka zat-zat berlebih ini akan tumpah ke aliran darah dan segera membentuk kristal-kristal kecil yang tajam di area persendian, terutama di bagian kaki, yang membuat Bapak dan Ibu merasa seperti tertusuk-tusuk jarum saat mencoba berdiri. Saya sering mengingatkan kepada pasien-pasien saya agar tidak tergoda oleh lezatnya bumbu masakan kerang atau udang jika tidak ingin mengorbankan kenyamanan gerak keesokan harinya.
Menjauhi jenis makanan laut ini bukan berarti kita kehilangan kenikmatan hidup, melainkan kita sedang memilih untuk hidup lebih lama tanpa rasa nyeri yang membelenggu. Pastikan bapak dan ibu lebih mengutamakan kesehatan sendi agar tetap bisa berjalan santai di pagi hari, daripada menuruti keinginan sesaat yang berujung pada bengkak dan radang yang menyiksa selama berhari-hari. Satu hal yang jarang disadari oleh bapak dan ibu adalah bahwa cara kita memasak ikan ternyata sama pentingnya dengan jenis ikan yang kita pilih. Meskipun bapak dan ibu sudah memilih ikan yang kadar pemicu asam uratnya rendah, semua itu bisa menjadi sia-sia jika cara pengolahannya salah, terutama jika ikan tersebut digoreng kering dengan minyak yang banyak. Suhu panas yang sangat tinggi saat menggoreng tidak hanya merusak lemak baik yang ada pada ikan, tetapi juga memicu munculnya senyawa yang bisa memperparah peradangan pada sendi Anda, sehingga rasa nyeri yang seharusnya bisa dihindari justru muncul setelah makan. Saya sering melihat kebiasaan kita yang sangat menyukai tekstur ikan yang garing dan renyah. Namun, bagi penderita asam urat, metode masak seperti ini justru membuat tubuh lebih sulit membuang zat sisa makanan. Minyak goreng yang dipanaskan berulang kali akan meningkatkan risiko timbulnya peradangan di dalam tubuh kita yang sudah mulai sensitif di usia senja. Alih-alih mendapatkan manfaat protein untuk kekuatan otot, bapak dan ibu justru memberikan beban tambahan bagi sendi yang akhirnya memicu rasa kaku dan tidak nyaman saat digerakkan di pagi hari. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan agar bapak dan ibu mulai beralih ke cara memasak yang lebih ramah bagi persendian, seperti dengan cara dikukus, direbus, atau dibuat sup bening yang segar. Dengan metode masak yang lembut seperti ini, nutrisi asli dari ikan tetap terjaga tanpa ada tambahan zat berbahaya dari minyak goreng yang bisa memicu radang. Perubahan kecil dalam cara mengolah makanan di dapur ini akan memberikan dampak yang sangat besar bagi kelenturan gerak bapak dan ibu, sehingga tubuh terasa lebih ringan dan terbebas dari ancaman nyeri sendi yang menyiksa. Setelah mengetahui daftar pantangan, bapak dan ibu mungkin bertanya-tanya, lalu jenis ikan apa yang masih boleh menghiasi meja makan kita? Kabar baiknya, alam masih menyediakan pilihan yang aman dan sangat ramah bagi persendian, asalkan kita tetap memperhatikan porsinya. Saya sangat menyarankan bapak dan ibu untuk memilih ikan air tawar seperti ikan nila atau ikan mas, serta ikan laut tertentu seperti kakap dan salmon. Ikan-ikan ini memiliki kandungan zat pemicu nyeri yang jauh lebih rendah dibandingkan kelompok sebelumnya, sehingga lebih ringan untuk diolah oleh tubuh kita yang mulai melambat proses pembuangannya. Meskipun pilihan ikan ini tergolong aman, kuncinya tetap terletak pada pengendalian diri dan jumlah yang kita konsumsi setiap harinya. Saya selalu berpesan kepada para pasien untuk tetap membatasi porsi ikan tersebut, kira-kira seukuran telapak tangan atau sekitar 100 gram saja dalam sehari. Dengan cara ini, bapak dan ibu tetap bisa mendapatkan asupan protein dan lemak baik untuk menjaga kekuatan otot dan kesehatan jantung, tanpa perlu khawatir kadar asam urat akan melonjak drastis yang bisa merusak rencana aktivitas esok hari. Pilihan ikan yang tepat seperti kakap atau nila ini akan menjadi sahabat terbaik bagi sendi Anda jika diolah dengan cara yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Bayangkan, bapak dan ibu bisa menikmati makan siang dengan lahap tanpa ada rasa was-was akan munculnya denyut nyeri di persendian saat bangun tidur nantinya. Dengan beralih ke jenis ikan alternatif ini, kita tetap bisa menikmati kelezatan hidangan laut dan sungai secara bijak, sambil terus menjaga agar tubuh kita tetap lentur dan kaki tetap kuat untuk berjalan-jalan pagi bersama keluarga tercinta. Mulai besok pagi, saya ingin bapak dan ibu melakukan langkah nyata dengan memeriksa kembali stok makanan yang ada di dalam lemari es atau dapur masing-masing. Jika masih ada sisa ikan teri, sarden kaleng, atau ikan kembung, sebaiknya segera diganti dengan pilihan yang lebih aman seperti ikan nila atau kakap segar. Mengubah kebiasaan memang tidak mudah. Namun, langkah kecil ini adalah bentuk perlindungan terbaik agar bapak dan ibu tidak lagi mengalami serangan nyeri yang bisa datang kapan saja dan merusak kenyamanan waktu istirahat di rumah. Selain memperhatikan apa yang kita makan, ada satu kebiasaan sederhana namun sangat ampuh untuk membantu membersihkan tubuh kita dari kotoran sisa makanan, yaitu dengan rutin minum air putih. Saya sangat menekankan agar bapak dan ibu memastikan asupan air putih minimal 8 gelas atau sekitar 2 liter setiap hari. Air putih berfungsi seperti pembersih alami yang membantu ginjal kita membilas dan membuang sisa-sisa zat pemicu asam urat melalui saluran kencing, sehingga zat-zat tajam tersebut tidak sempat mengendap dan mengeras di area persendian Anda.
Jadikanlah pola makan sehat dan kecukupan air putih ini sebagai bagian dari rutinitas harian yang tidak boleh terlewatkan. Jangan menunggu sampai sendi terasa kaku atau bengkak baru kita mulai bertindak, karena mencegah munculnya rasa sakit jauh lebih baik dan lebih murah daripada harus mengobatinya. Dengan disiplin menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh dan memastikan kebersihan saluran pembuangan kita melalui air putih, Bapak dan Ibu sedang menjaga agar tubuh tetap ringan, lincah, dan yang paling penting, terbebas dari siksaan nyeri asam urat di usia emas ini. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu bahwa menyayangi sendi adalah salah satu cara terbaik untuk menghargai diri sendiri di masa tua. Jangan biarkan rasa nyeri yang seharusnya bisa kita cegah menghalangi kebahagiaan Anda untuk bergerak bebas, berkumpul dengan keluarga, atau sekadar menikmati udara pagi dengan berjalan santai. Ingatlah bahwa tubuh kita adalah rumah, tempat kita menghabiskan sisa usia. Maka pastikan kita memberinya nutrisi yang mendukung kekuatannya, bukan justru makanan yang merusaknya dari dalam secara perlahan. Saya berharap informasi mengenai daftar ikan yang harus dihindari ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi kesehatan Bapak dan Ibu ke depannya. Mengetahui kebenaran tentang apa yang kita konsumsi adalah langkah awal menuju hidup yang lebih berkualitas dan bebas dari ketergantungan obat-obatan pereda nyeri. Saya, Daru Harjanto, berkomitmen untuk terus mendampingi Bapak dan Ibu dengan informasi kesehatan yang sederhana namun nyata manfaatnya, agar kita semua bisa menua dengan tetap bugar, sehat, dan penuh semangat, tanpa hambatan fisik yang berarti. Sebelum saya akhiri, saya ingin meminta bantuan Bapak dan Ibu untuk membagikan video ini kepada teman-teman, kerabat, atau grup WhatsApp keluarga. Mungkin di luar sana ada banyak rekan sesama lansia yang saat ini sedang menahan nyeri sendi karena belum mengetahui informasi penting ini. Dengan satu klik untuk membagikan video ini, Anda sudah membantu orang lain untuk hidup lebih sehat dan terhindar dari penderitaan asam urat. Sampai jumpa di penjelasan kesehatan berikutnya. Tetaplah jaga kesehatan sendi Anda, karena masa tua yang indah dimulai dari piring makan yang sehat hari ini.